Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Noviani dari program Studi Teknik Industri dengan NIM 3333240047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan pada shift 2, yaitu terdapat soal sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya lemari pakaian kaca atau kita asumsikan dengan K, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Oke, kita bisa langsung ke Excel-nya aja. Oke. Nah, yang pertama tuh tadi di sini untuk yang A itu buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Di sini eh, kita misalkan atau kita asumsikan variabel-variabel kita asumsikan eh, barang-barang yang tadi itu dengan variabel seperti lemari pakaian kaca itu K, lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Untuk model matematikanya itu karena tadi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, jadi fungsi tujuannya adalah maksimasi. Untuk 2K ini itu didapat dari 2 jam bagian pengukuran di lemari pakaian kaca. Untuk fungsi tujuan maksimasinya dia yaitu 2K ditambah 4P ditambah 3B ditambah 3J ditambah OS1 ditambah OS2 ditambah OS3. Untuk fungsi kendalanya yaitu eh, kita bisa melihat dari untuk K itu kita asumsikan dengan pengukuran dan J itu untuk pemotongan dan J itu P itu untuk P itu tadi untuk pemotongan dan J itu untuk perakitan. Dari soal kita masukkan aja. Jika sudah, kita bisa langsung ke eh, home QN-nya. Oke, pertama-tama kita pilih ke linear programming, terus kita isi dengan NIM kita. Untuk number of constraint tadi ada 3, dan untuk number of variablesnya juga 3. Untuk objektifnya itu maksimasi karena kita akan mencari keuntungan maksimal maksimum yang optimal. Oke, untuk X1-nya tadi kita asumsikan dengan K, X2-nya P, dan X3-nya J. Untuk keuntungannya tadi ada 2, 4, dan 3. Untuk constraint 1 kita ganti menjadi pengukuran. Constraint 2 kita ganti jadi pemotongan. Dan constraint 3 menjadi perakitan. Tadi pengukurannya 4, 2. Tandanya kurang dari 9 karena maksimasi. Maksudnya ketersediaan 2, 1.
2, di 50, dan untuk perakitannya 1, 3, tandanya sih sama karena masing-masing. Setelah itu bisa kita langsung save aja dan muncul hasilnya itu di sini. Untuk keuntungan optimalnya itu di sini 91,67 dolar dengan $1, dan kita memproduksi lemari lemari pakaian kaca sebanyak 0, dan lemari piring sebanyak 6,67, dan lemari dan jemuran lipat sebanyak 21,67. Oke, untuk soal nomor B itu berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Caranya adalah kita bisa menggunakan pumpkin terlebih dahulu. Kita copy di bagian iterasi terakhir atau iterasi 3 di sini. Setelah itu bisa dipaste aja di sini. Setelah itu untuk mendapatkan shadow price di pengukuran, pemotongan, dan perakitan itu kita bisa ambil dari ZJ-nya selek 1, selek 2, dan selek 3. Kenapa kita untuk variabel P-nya itu pengukuran kita ambil dari selek 1? Ya, karena itu harus ada di nilai ZJ selek 1, karena pada fungsi kendala itu nilai kendala bagian pengukuran itu adalah S1. Seperti itu. Jadi untuk S2 dan S3-nya itu berurutan. Jadi itu sama dengan selek 1 ini. Terus setelah itu bisa kita drag aja. Oke. Setelah itu kita lanjut ke yang soal nomor C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Di sini ini termasuk kita akan mencari change factor. Kenapa termasuk change factor? Karena change factor itu merupakan sebuah angka yang mengukur perubahan optimal daripada basic variabelnya karena adanya penambahan satu nilai di sebelah kanannya. Jadi akan ada satu penambahan angka yang mengukur perubahan nilai optimal karena penambahan satu unit sisi di sebelah kanan. Karena kita ingin penambahan 7 jam. Ini semuanya kita ganti dulu. Di bagian pengukuran. Oke. Setelah itu, untuk solusi lamanya, kita bisa masukkan dengan ini, kita ambil dari sini, quantity. Kita enter aja, setelah itu kita drag. Untuk perubahannya bisa didapat dari select 1, rumusnya adalah select 1 dikali dengan penambahannya yaitu sebanyak 7 jam dikali 7. Oke, seperti ini. Setelah itu, untuk solusi baru rumusnya yaitu solusi lama ditambah dengan perubahannya. Oke. Setelah itu, untuk untungan barunya bisa dihitung manual dengan di bagian iterasi 3 ini kita kali dengan solusi baru. Itu kalau cara manualnya. Itu kalau misal manual 4 dikali 8,9998 ditambah 3 dikali 20,4998 ditambah 0 dikali 2 1,998, maka akan muncul hasilnya. Karena kita ingin cepat, kita bisa masukkan dengan rumus sum product. Sum produknya iterasi tadi ini sama ini.
Untuk keuntungan lamanya itu kita pakai ZZ-nya quantity. Itu untuk perubahannya kita bisa keuntungan baru dikurangin dengan keuntungan lama. Sama untuk di pengurangan 7 jam untuk kita belum ganti pengukuran. Itu solusi lamanya. Sebentar. Bisa didapat dari sini tadi. Kita drag aja. Setelah itu untuk perubahannya karena ini untuk pengurangan 7 jam, maka karena tadi yang perubahan itu dari select 1 dikali 7, untuk yang ini select 1 harusnya kita masukkan dulu. Select 1 dikali dengan minus 7. Karena pengurangan. Untuk solusi barunya sama saja, sama dengan solusi lama ditambah dengan perubahan. Keuntungan barunya kita bisa langsung masukkan sum produk, sum produk dari yang iterasi 3 solusi baru yang di sini. Oke. Untuk keuntungan lamanya kita gunakan dan yang akhir juga. Untuk perubahannya keuntungan baru dikurangin keuntungan. Oke, hasilnya segini. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Ini kita akan mencari reduce cost. Reduce cost di sini karena besarnya perubahan nilai optimal pada fungsi tujuan. Kalau produk yang mestinya tidak diproduksi tetap diproduksi gitu. Jumlah yang diperlukannya ini kita ganti menjadi pengukuran pemotongan dan perakitan. Oke, kita bisa masukin aja 3, 4, 1. Nilai per jamnya itu kita bisa lihat dari sini. Ini. Nah, ini. Nah, setelah itu untuk totalnya kita bisa dengan ini dikali dengan nilai per jamnya. Oke, setelah itu untuk total biayanya kita bisa dengan sum dari sini. Oke, akan
muncul hasilnya yaitu total biayanya 5,17 seperti itu. Setelah itu kita lanjut untuk menggunakan Excel dengan Excel Solver. Kita masukkan aja data yang ada. Setelah itu kita masukkan sang produk dari yang sini. Kutip solusi optimal. Kita kunci sekali FNF. Oke, kita bisa tarik. Setelah itu kita bisa langsung ke data, lalu ke solver. Untuk set objektifnya kita ini, karena di sini sudah ini maksimasi. Ini kita langsung masukkan aja. Change-nya itu nih. Karena saya sudah isi tadi. Ininya untuk subject to the constraint-nya. Untuk yang pertama itu bisa masukkan dengan total 0, terus kapasitasnya 0. Coba kita delete terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Untuk color reference ini pertama, untuk constraint-nya di sini. Tandanya sudah pastikan sudah betul. Constraint-nya ini, add lagi. Tandanya ini, add lagi. Karena ini nilainya sama, kita bisa drag aja. Lalu tandanya kita rubah untuk constraint-nya ini. Oke, itu. Oke, setelah itu jika sudah, kita pilih yang simple XLP, kemudian solve, lalu pilih yang answer sensitivity-nya dan limits-nya. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasilnya yaitu keuntungannya yaitu 91,666 sekian, sama seperti di POMKM, dan solusi optimal untuk lemari pakaian kacanya itu 0, untuk lemari piringnya itu 6,6, dan jemuran lipatnya itu 21,6. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.